Selamat pagi dan salam berjumpa kembali dengan TV Desa Menyapa. Di hari Kamis tanggal 3 November 2022, hari ini akan memantau PMK vaksin hewan yang kedua. Ini Bapak Ibu yang mau persiapan untuk vaksin hewan yang kedua, persiapan dan anting. Hari ini untuk dusun Kamplong sama Dumendo. Terus untuk sasaran hewan berapa ekor untuk hari ini? Ini untuk hari ini untuk Kamplong sekitar 30 ekor. 30 ekor. Oke. Jadi nanti plus vaksinasi kedua dan penandaan pakai anting. Seperti apa Pak untuk antingnya? Ya, ini seperti ini. Oh ya. Ya, antingnya dikasih di telinga. Jadi untuk supaya itu benar-benar sudah divaksin. Betul. Oh, itu harus Pak. Ini kalau ini karena program dari pemerintah itu untuk vaksin ini diharuskan. Nah, kemungkinan ada itu orang yang tidak kurang komunikasi itu kadang itu tidak boleh karena kemungkinan ada ketakutan yang ada semacam terus sakit terus sebetulnya tidak Pak. Jadi untuk vaksin ini itu aman terhadap ternak baik yang menyusui, yang bunting atau yang umur 3 bulan ke atas itu tidak ada pengaruhnya Pak. Untuk kejadian yang semacam itu kadang semacam keguguran itu kemungkinan dari masalah makanan atau alam. Oke, terus untuk kelanjutan program ini sampai kapan Pak? Ini pokoknya nanti kalau itu semua untuk di vaksinasi Pak, untuk tawing ini semua ternak yang ada itu umur 3 bulan ke atas divaksin dan dipasang anting. Untuk selama ini yang sudah dilakukan Bapak dari peternakan, apa ada keluhan dari masyarakat setelah vaksin pertama Pak? Itu ada Pak, banyak sekali. Tapi sebetulnya yang bola-bali saya itu masuk, sebetulnya kalau vaksin itu tidak menjadi kendala. Kadang itu ada yang katanya ada yang pincang, ada yang itu sebetulnya tidak ada Pak. Itu masalah itu. Oh tidak, oke. Terima kasih Pak. Ya. Ini sapi jenengan Bu? Nggih. Pun vaksin pinten Pun ajeng kalih niki. kali niki. Terus enten keluhan mboten setelah divaksin? Mboten niku, Pak. Mboten. Sae nggih sehat sapine. Sehat, alhamdulillah sae. Pun meteng derek sapine. Dereng niku tesih doro ling setunggal. Oh, doro nggih. Nggih. Ini Pak RT membantu para petugas vaksin dari peternakan. Wis dicoblos. Vaksin kedua sudah dilaksanakan. Milik Bu Warsin sapinya 2 Bu. Ini juga akan divaksin. Kon anu marani yang kali kayak sapi lu ditunggon kandange ra anu. Tuk. Wah, pakai anting. Pun. Pakai anting berhasil. Dus. Beranting. Kaget. Luar biasa. Sapi milik Pak Suman, Kamplong, RT 1 RW 1. Vaksin kedua PMK. Ini Bu Suman.
Ya, ini vaksin sapi yang kedua. Sapi yang pertama pada divaksin itu bunting dan ini anaknya setelah vaksin lahir sehat. Tidak ada kendala. Jadi untuk vaksin PMK ini tidak ada kendala walaupun bunting. Yang pada waktu pertama vaksin adalah bunting. Dan ini melahirkan, pedetnya luar biasa, sehatnya itu. Setelah divaksin 4 hari kemudian melahirkan si pedet. Bagus, milik Mbah Suman, milik Mbah Suman. Weh, malah nyedak lo Pak kayak dipoto. Nyedak. Yo. Keret, Gus. Akan divaksin kedua kalinya dan diberi tanda anting. Pak Sumino, petugas untuk kaget. Kaget. Tapi sekali Mas. Tindike malah sing urung iki. Tindike iki. Tindike. Iya. Sik, kucing. Wah, anaknya lanang ya Nana. Mantap ya. Penyakit PMK ini tidak ditularkan ke manusia atau bukan penyakit zoonosis sehingga yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah jangan sampai penyakit ini menyebar antar ternak yang peka dan jangan sampai manusia menjadi perantara atau penyebar kepada hewan yang peka. Pada manusia sendiri, tidak menimbulkan penyakit, namun dampaknya adalah pada hewan peka. Hewan yang peka terhadap PMK adalah sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, babi, unta dan beberapa jenis hewan liar seperti bison, antelope, jerapah dan gajah. Penyakit mulut dan kuku PMK adalah penyakit hewan menular yang paling penting dan paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas negara serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Untuk kerugian ekonomi berupa kematian ternak dan tingginya angka kesakitan, adanya hambatan perdagangan, terganggunya industri turisme, operasional pemberantasan penyakit, serta gangguan terhadap aspek sosial budaya dan keresahan masyarakat. Untuk sapi ini pinten Pak? Wonten 3 pedet niki. 3 pedet. Terus yang pertama niku vaksin pertama niku dereng mana? Dereng. Waktu bunting. Nggih. Oke, sing niki sing merah coklat niki nggih. Niki Meteng. petengane meh pinten-pinten melih ngoten Pak niku. Tapi tidak ada masalah kendala toh Pak setelah vaksin pertama. Mboten. Oh nggih. Semoga untuk sapinya sehat, Mbah. Amin nggih. Oke. Ya, ini salah satu peternak milik Pak Wagimin. Yang pertama adalah yang putih itu vaksin pertama masih bunting dan belum beranak, dan ini anaknya sudah lahir sehat, tidak ada masalah untuk vaksin pertama sapi bunting. Ini sudah divaksin kedua kalinya. Ya, ini bunting tua ya, bentar lagi akan melahirkan. Nah, seperti ini dulu juga bunting tua waktu divaksin pertama sehingga melahirkan. Oke. Kemburi mriko, kemburi. Nah, terus mangkene terus mulai. Oke. Bentar ya. Biar cantik ya. Anting mana anting lo? Biar cantik. Ini kan apa? Enak. Ini. Bulan 9 hari ke tiang Pak. Tapi mundur-mundurnya 10 hari, 15 hari ya. Mulai nek jenengan nek inseminasi harus minta kartu Pak. Kartu inseminasi. Jadi tanggal, bulan,
tahun. Nah, kepun tanggal 9 tahun, otomatis kan kita oh ya itu wayah mana, oh itu wayah curung kan. Saged dipaturan. Malah saka njaba kene njepiping. Demikian liputan TV Desa Wonogiri, Bambang Rusdianto melaporkan.